Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semuanya, Pak Danang hari ini kita akan berbicara dulu, memberikan motivasi dulu kepada saudara semuanya mengenai arti pentingnya komunikasi publik dalam kehidupan. Jadi hari ini kita fokus membahas ini dulu. Biar saudara semuanya termotivasi ketika Anda mengerjakan tugas kegiatan public speaking, entah itu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sampai kelompok yang terakhir, baik itu di kelas A maupun kelas B, semuanya saya minta tolong memperhatikan penjelasan dari Pak Danang ini dengan harapan apa? Dengan harapan saudara semuanya akan termotivasi untuk mengembangkan diri, untuk menguasai, memahami tentang berbagai teknik maupun permasalahan dalam berkomunikasi publik. Kita mulai yang pertama. Saudara semuanya tentang komunikasi publik ini adalah ini. Kita mulai yang pertama, saudara semuanya. Oke. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang diri kita pribadi ya, yang perlu diri kita pribadi. Yang pertama begini, setiap orang, saya katakan demikian, itu pasti mendambakan kesuksesan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mendambakan kesuksesan. Semua orang pasti mendambakan kesuksesan, tidak terkecuali saya dan Anda. Namun tidak banyak orang mengetahui bahwasanya sukses itu adalah sebuah panenan dari kerja keras, ikhtiar, maupun pembelajaran yang kita lakukan di masa melampau. Jadi ketika Anda melihat hari ini ada orang sukses, itu tidak hanya melihat hari ini saja, tapi lihatlah di waktu-waktu lampau dia lakukan. Dia akan berjuang, bertirakat, bekerja, berusaha, melakukan pembelajaran, belajar, membaca, dan sebagainya. Sehingga hasilnya sukses di hari ini. Jadi kesimpulannya, Anda ingin mau jadi apa ke depannya, itu tergantung hari ini. Itu yang perlu Anda garis bawahi. Yang kedua, saudara semuanya, yang perlu Anda ketahui juga adalah sukses itu bisa didapatkan jika Anda punya niat untuk meraih kesuksesan itu. Jadi tidak akan pernah terwujud sebuah kesuksesan tanpa Anda melakukan kegiatan itu. Jadi tidak ada ceritanya Anda itu menjadi orang pribadi yang sukses itu tanpa melakukan sesuatu. Itu tidak mungkin. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ada salah satu filsafat yang bunyinya begini. Ora ono kamulyan tanpa rekoso. Itu enggak ada. Jadi setiap kemuliaan itu pasti dilalui suatu langkah-langkah keras, langkah-langkah kuat dalam dirinya untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ya, terus pertanyaannya muncul, pada bagian manakah letak komunikasi dan sukses itu? Jadi ketika Anda tanyakan, komunikasi itu letaknya di mana antara sukses itu kan gitu. Jadi ketika Anda mengatakan komunikasi, itu letaknya di mana dalam meraih kesuksesan. Komunikasi itu memiliki arti yang sangat penting ketika Anda akan memulai sebuah kegiatan apapun. Apa sebabnya? Sebabnya, saudara semuanya, kenapa menjadi penting? Sebabnya, saya membuat sebuah statementnya begini. Gagal berkomunikasi itu nanti akan menggagalkan Anda menjadi orang sukses. Sekali lagi, ketika Anda gagal dalam berkomunikasi itu juga akan menggagalkan tangga kesuksesan Anda atau sebuah kesuksesan Anda. Yang pertama, kita lihat, kemampuan seseorang tidak akan mudah terdeteksi jika tidak mampu menunjukkan pada orang lain. Saya sering menemukan kasus banyak orang pandai, namun dia tidak dapat digunakan di komunitasnya, tidak digunakan di organisasinya. Karena apa? Orang pandai tersebut tidak mampu mensarikan, tidak mampu membuktikan kemampuannya kepada orang lain. Makanya terkadang saya katakan pada setiap orang ya. Jadi kalau Anda punya kemampuan, Anda harus berani melakukan speak up, menyampaikan, mengeluarkan. Karena tanpa Anda speak up, tanpa Anda berbicara, tanpa Anda menyampaikan, itu tidak akan pernah atau mustahil orang akan tahu kemampuan Anda. Nah, untuk mengatakan itu perlu yang namanya komunikasi yang baik.
Nah, tidak mungkin misalkan contoh kasus Pak Danang pribadi, saya contoh kasus saya. Saya di desa itu pendatang ya. Sekarang asli saya itu kan di Mulur, di Waduk Mulur. Kemudian 2010 saya menikah dengan istri saya yang aslinya di daerah Sidoarjo sini. Ketika saya datang, orang tahu saya dosen. Namun dalam 1 tahun pertama tidak ada satupun orang yang menggunakan jasa dan kemampuan saya. Karena orang tidak tahu dan saya tidak memperkenalkan siapa saya kan gitu. Sehingga dalam tahun-tahun pertama saya diabaikan dan tidak dianggap ada di antara mereka. Artinya bagaimana? Membuktikan statement yang pertama. Anda tidak akan terlihat atau tidak terdeteksi di kelompok tersebut tanpa Anda mampu menunjukkan kepada orang lain tentang kemampuan yang Anda miliki. Dan yang kedua, yang perlu diketahui kenapa komunikasi itu menentukan kesuksesan adalah saya mengetahui setiap orang yang bisa berbicara, orang yang bisa mengeluarkan pendapat, itu pasti ada dan pasti banyak. Artinya orang yang bisa berkomunikasi atau dapat berkomunikasi itu banyak di sekitar kita. Namun tidak banyak, saya katakan demikian, tidak banyak orang yang mampu atau tepat berkomunikasi. Apa iya Pak? Iya. Karena sering saya temukan ada orang itu setiap berbicara itu malah menimbulkan prahara. Ada Pak? Ada. Ada orang itu niatnya bagus niatnya bagus, namun salah dalam berkomunikasi itu nanti akan berbalik arah pada dirinya. Itu sering saya temukan. Itu artinya apa? Banyak orang bisa berkomunikasi, namun sedikit yang bisa atau tepat berkomunikasi. Itu Anda harus garis bawahi. Oke, nanti pembuktiannya apa? Nanti saya berikan contohnya. Jadi begini, Anda itu kalau walaupun sama-sama ngomong, itu kalau tidak bisa berkomunikasi yang baik, itu nanti akan menjadikan masalah. Saya kasih contoh begini. Uang ini 50.000 ya saudara semuanya. Uang ini 50.000. Uang ini 100.000. Kalau digabung jadi 100.000 kan begitu. Oke, uang ini saudara semuanya, ini kan harusnya kalau diberikan pada orang, itu kan orang tersebut menjadi senang kan, menjadi bahagia. Bisa untuk jajan, biar bisa beli sate, bisa beli pecel jamur, bisa beli rica-rica, mentok, dan sebagainya. Ini bisa beli apa-apa. Namun ketika Anda menyerahkan uang ini kepada orang lain dengan komunikasi yang tidak tepat, ini malah menjadi masalah. Contoh misalkan, saya nemui Mas Ajis misalkan, Mas Ajis Dimas Aji. Saya kasih uang pada Mas Dimas. Mas Dimasnya, Mas, mohon maaf Mas, saya tidak menggunakan kata mohon maaf, saya langsung kasihkan ini pada Dimas bilang gini, ya Pak N, cah rantai duit tuh, gendang lu mau, beripatku sepet nyawang raimu. Nah, saya ngasih kayak gitu tuh malah jadi tengkar. Mas Dimas Aji mungkin langsung menyoba-nyoba uang ini kemudian dilemparkan ke wajah saya. Lah, sambil berkata, Rasudi, butuh duitmu, aku bisa ngeliat dewi. Mungkin dalam bahasa Jawanya dia akan mengatakan demikian. Apa alasannya? Karena cara menyampaikannya tidak enak. Kalau dalam bahasanya ora pahit mata. Berbeda dengan cara menyampaikannya begini. Mas Dimas, mohon maaf, ini alhamdulillah saya kemarin dapat rezeki, yaitu memperbaiki laptop dapat 100.000. Berhubung Mas Dimas itu mengenalkan saya dengan konsumen tersebut, ini ada sedikit ucapan terima kasih saya buat Mas Dimas. Lain kali ya Mas, saya minta tolong dicarikan lagi konsumen-konsumen yang lainnya. Nanti kita bisa kerjasama yang baru. Begitu ya Mas Dimas ya. Saya yakin Mas Dimas akan mengambil uang ini dengan manis, dengan bagus, dan dia juga akan mengatakan, terima kasih Pak Danang. Oke Pak, kita akan bekerja sama, kita besok cari lagi konsumennya. Matursun Pak, terima kasih. Itu yang akan dilakukan Mas Dimas. Walaupun sama-sama uangnya, tapi berbeda cara mengucapkannya, itu malah menjadi masalah di antara keduanya. Waspadalah, waspadalah. Yang kedua, saudara semuanya, yang ketiga yang perlu diketahui selain hal tersebut di atas, negara, organisasi, keluarga adalah sistem. Bergeraknya sistem itu tergantung siapa yang memimpin.
Dan memimpin bisa bergerak dengan bagus itu ditentukan oleh komunikasi. Betul tidak? Saya katakan benar. Kita lihat, kalau usah jauh-jauh negara, rumah tangga. Ada rumah tangga yang 1 tahun cerai. Ada yang rumah tangga 5 tahun cerai. Ada juga rumah tangga yang 15 tahun cerai. Ada juga yang rumah tangga 30 tahun awet. Namun tahun ke-31 cerai. Contohnya siapa? Rai Saitape sama Dewi Yul. Itu salah satu penyanyi lawas. Itu sudah beranak bercucu. Namun di nenek-nenek ketika usia kakek nenek malah bercerai. Kenapa bisa terjadi? Karena kegagalan dalam berkomunikasi. Mungkin antara istrinya kepada suaminya atau suaminya yang gagal menyampaikan isi hatinya kepada istrinya. Saya kasih contoh saya dengan istri saya. Alhamdulillah tahun-tahun ini sudah mulai nyaman ya dengan istri saya di usia 11 tahun. Pada awalnya bagaimana? Tidak semudah yang saya bayangkan. Terkadang saya dengan istri saya itu sama-sama menikah tapi hambar. Hambarnya karena apa? Karena kami jarang berkomunikasi, jarang intens berkeliling daerah bersama-sama, jarang intens backpack bersama-sama. Apa yang terjadi? Akhirnya sering masalah sedikit jadi permusuhan, masalah sedikit jadi masalah. Karena apa? Saya gagal dalam merawat rumah tangga, khususnya menyampaikan apa unek-unek saya dan apa unek-unek istri saya kepada saya. Dan apa endingnya? Endingnya adalah pertengkaran yang terjadi. Ya, maka bagaimana? Seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Karena apa? Dia punya tugas menggerakkan unsur-unsur di dalamnya. Dia punya tugas menggerakkan orang-orang di dalamnya. Coba Anda bayangkan ketika dia itu menggerakkan, namun dengan cara yang tidak baik, akan menimbulkan masalah di antara keduanya. Padahal saya yakin saudara semuanya, seluruh peserta perkuliahan hari ini, seluruh mahasiswa yang hadir dalam Zoom virtual ini, saya yakin suatu saat nanti adalah semua ada yang jadi bupati, ada yang jadi DPRD, mungkin ada yang jadi apa ya, kepala rumah sakit, ada yang menjadi kepala sekolah, bisa saja. Coba Anda bayangkan kalau kemampuan komunikasi tidak Anda latih hari ini. Anda bisa ditunjuk jadi seorang kepala sekolah, baru ditunjuk sudah bermusuhan dengan gurunya, baru ditunjuk dengan bermasalah dengan TU-nya. Padahal bagaimana? Tidak ada ceritanya sekolah maju hanya kepala sekolah saja yang kerja. Tidak ada ceritanya. Namun banyak penelitian membuktikan interpersonal, kemampuan leadership dari seorang kepala sekolah dengan indikator mampu menggerakkan elemennya itu adalah pangkal daripada kesuksesan dalam sekolah tersebut. Maka betul pernyataan di atas tadi, gagal sukses karena gagal komunikasi. Gitu saudara semuanya. Yang keempat, suka nggak suka, mau nggak mau, semua orang itu butuh eksis. Semua orang itu pengen dianggap, betul nggak? Maka buktinya apa? Orang itu sekarang ini kemana-mana divideoin, buat status WA, Instagram, dan sebagainya. Karena apa? Orang itu pengen eksis, pengen dianggap. Gitu. Anda masuk di dalam sebuah kelompok, saya yakin Anda pengen dianggap di situ. Nah, Anda pengen dianggap, itu bagaimana syaratnya? Syaratnya harus pandai berkomunikasi. Karena tidak ada ceritanya orang bisa diterima dalam sebuah kelompok kalau berbicara saja bermasalah. Dikit-dikit menyakiti orang, dikit-dikit melaknati orang. Saya berkeyakinan tidak akan mungkin terjadi. Orang itu bisa diterima dalam kelompoknya. Padahal sejatinya secara manusiawi orang tuh pengen diterima oleh siapapun. Itu pasti. Dan yang terakhir ini yang sering Anda temukan, Anda sering kan pacaran kan, punya pacar saya yakin, Mbak Tinampi, Mbak Sri, Mbak yang lain-lainnya yang ada di kegiatan pagi hari ini, Anda kan pernah kan berpacaran. Berpacaran itu pasti rata-rata putusnya apa?
Ya mungkin karena perselingkuhan bisa. Selingkuh itu muncul karena apa? Gagalnya komunikasi. Kenapa orang selingkuh? Karena tidak merasa nyaman dengan hubungan tersebut sehingga dia selingkuh. Begitu. Anda lihat rata-rata hubungan itu putus karena apa? Karena komunikasi. Pasti ketika bertanya, kenapa kamu putus dengan si A? Aku serah nyaman kok. Aku serah nyambung kok. Dia nggak enak kok. Dia nggak ngertiin aku kok. Tidak nyaman, tidak enak, tidak nyambung. Itu semua erat kaitannya dengan komunikasi. Oke. Tidak terkecuali sambungnya sebuah hubungan itu karena apa? Komunikasi. Maka jangan heran. Anda lihat ketika Anda di mall, Anda lihat ketika di pantai, di tempat-tempat wisata. Kadang ada kan, cowoknya tidak tampan, tapi ceweknya cantik banget. Itu bukan karena cowoknya kaya kadang. Karena cowoknya itu bukan karena dukun ya, tapi karena apa? Dia nyaman, bisa membuat kenyamanan. Karena wanita itu kadang kalau sudah cantik, dia sudah punya pengalaman dengan mantan yang beraneka macam. Dia nanti akan mencari cowok yang membuat dia bahagia. Cowok yang humoris, cowok yang selalu memberikan kejutan dengan kata-kata sayang, dengan kata-kata cinta. Itu cewek pasti senang. Ya, pasti senang. Oke. Saya merasakan dari kemampuan ini memberikan prestasi bagi saya. Prestasinya apa? Alhamdulillah dulu banyak mantan sih ya. Kalau sekarang Pak, saya insya Allah sudah enggak lah. Saya sudah enggak cukup dengan satu istri saja lah. Walaupun kesempatan untuk cari lagi itu ada. Terkadang apa ya, kenangan-kenangan masa lalu, bagaimana mendekati cewek itu kadang muncul ya. Tapi kembali lagi begini. Ketika kita berbicara cinta itu berarti berbicara kesetiaan. Ya. Jadi gak akan mungkin saya akan mencoba untuk mencari-cari lagi. Itu berarti kan pengkhianatan cinta dan itu bukan dari karakter saya, bukan dari ciri khas saya. Saya suka seperti itu. Walaupun terkadang kemampuan berkomunikasi dalam modus si cewek, dalam BBI itu kadang muncul kembali. Karena saya katakan rata-rata cewek cinta itu jatuh karena apa? Hati, saudara semuanya. Kalau cowok jatuh karena apa? Penglihatan. Cowok itu suka sama cewek itu rata-rata karena melihat. Kalau cewek itu jatuh karena hati. Begitu. Walaupun mungkin ada beberapa materi ya. Materi penting, itu di awal mungkin. Tapi ketika materi itu tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik dari seorang lelaki, itu hanya menunggu waktu. Mungkin nanti cewek tersebut mungkin jalan dengan yang kaya. Namun di belakang si kaya dia akan berjalan kepada cowok yang lainnya. Itu pasti. Maka jangan heran sekarang ini selingkuh itu bukan urusan cowok. Sekarang banyak juga cewek yang selingkuh pada cowok-cowok yang lain. Karena apa? Dia tidak menemukan kenyamanan walaupun sudah dinafkahi lahir dan batin. Begitu saudara semuanya. Oke, sekarang saya akan berbicara yang lebih khusus tentang kemampuan orang berbicara di depan umum. Kalau tadi kan saya katakan sukses itu sangat berkaitan dengan komunikasi. Gagal komunikasi maka gagal sukses. Sudah saya buktikan di awal tadi. Nah, sekarang saya akan berbicara khusus tentang penyebab-penyebab seseorang itu gagal atau tidak mampu atau tidak berani tampil di depan umum. Jadi begini, yang pertama, itu masalah saya sering memberikan kesempatan anak untuk berbicara di depan umum, itu tidak mampu, itu berawal karena satu apa? Kepribadian yang tertutup. Karena memang saya tidak memungkiri ya dalam kehidupan ini ada tipe manusia yang ekstrovert, ada introvert. Ada tipe orang yang sangat terbuka, itu sangat enjoy speak up, sangat enjoy berbicara. Jadi dia ketika di hadapan kamera, di depan itu dia sangat santai. Karena apa? Dia berpikir berbicara di depan umum nggak ada masalah. Namun ada pula yang orang berbicara di depan umum itu punya rasa ketakutan tanpa alasan. Dia takut dibully, takut dihina, sehingga apa? Dia akhirnya menutup diri. Menutup diri. Ketika dia disuruh berbicara tidak mau. Karena apa? Dia takut. Kalau dipaksakan nanti keringat dingin dan sebagainya. Itu satu alasan kenapa orang tidak berani tampil di depan umum. Saya meyakini dari jumlah hari ini ada 71 anak yang hadir di sini, pasti diantaranya ada yang memiliki kepribadian tertutup. Itu pasti. Ciri khasnya apa? Kalau dia di hadapan teman, itu nggak berani ngobrol. Itu ciri khasnya itu. Kalau ngobrol tuh bingung, memulainya dari mana. Gitu.
Itu biasanya ciri-ciri orang yang tertutup. Dan dia tidak berani menanyakan maupun tidak banyak menjawab ketika ditanyakan. Itu berarti ciri-ciri orang yang berpribadi yang tertutup. Orang-orang tersebut itu sering menjadi alasan orang tidak berani berbicara di depan. Yang kedua, terkadang begini, orang tidak berani berbicara di depan umum karena dia itu memiliki gangguan fisik. Misalkan matanya masuk ke dalam, bibirnya naik, hidungnya begini atau bagaimana, atau wajahnya itu tidak beraturan, atau wajahnya itu satu tipe. Satu tipe itu berarti matanya satu, hidungnya satu, semuanya satu, satu tipe. Itu akhirnya apa? Dia itu ketika mau tampil itu malu. Aku nanti dibicarakan orang begini, atau wajahnya itu hitam. Hitamnya hitam dop, ireng dop, glowing, mengkilap-mengkilap. Jadi dia malu. Jadi sehingga apa? Dia takut untuk tampil di depan umum. Karena apa? Dia takut nanti dibully oleh teman-temannya. Dibully ketika dia akan berbicara di depan umum. Oke. Yang ketiga adalah gini, terkadang manusia itu ada konflik batin ketika dia berdiri di depan umum. Biasanya terjadi yang namanya konflik batin. Konflik batin itu sering ditemukan, apalagi sekitarnya itu toksiknya, racunnya. Racun itu contohnya gini, ada orang maju menyampaikan pendapat, dikata-katain. Contohnya dikatakan gini, alah golek biji, alah gentilem, alah pencitraan. Kata-kata toksik itu yang kadang akhirnya orang takut untuk berbicara di depan umum. Apalagi diperparah lagi dia punya perasaan gini, punya perasaan ketakutan tanpa alasan. Jadi dia itu kalau mau ngomong, dia itu mikirnya di sini itu seperti ada beban 1 kilo, 2 kilo. Dia ditakuti gini. Jangan-jangan saya salah ngomong. Jangan-jangan ini di depan saya itu ada yang lebih tahu. Jangan-jangan ini yang saya katakan itu salah. Nah, ini beban berat ini akhirnya orang takut berbicara di depan umum. Dan yang keempat, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar apa yang menjadikan orang takut berbicara di depan umum? Yang saya katakan tadi, kumpulan para racun. Nah, apalagi sekarang ini bukan racun dunia nyata, ada namanya racun virtual. Apalagi netizen Indonesia yang terkenal tidak sopan ya. Kita tuh coba Anda bayangkan, di dunia nyata dibully, di dunia mata dibully, belum lagi nanti di unfollow, belum lagi di report, belum lagi di blog dan sebagainya, luar biasa. Itulah yang menjadikan orang semakin tidak berani tampil di depan umum. Negara kita itu luar biasa. Sekarang ini kalau orang menyerang fisik manusia, menyerang harga diri manusia, itu bukan lagi dari dunia nyata. Dunia maya juga diserang. Nah inilah yang terkadang menambah kesulitan seseorang untuk berkomunikasi. Jadi takut. Yang berikutnya adalah belum menemukan cara berkomunikasi yang baik. Kalau ini harus bisa belajar. Kalau ada yang berkendala tidak bisa tampil di depan umum karena masalah ini, saudara semuanya ini nanti bisa bisa dipelajari lah. Kalau yang ini bisa lah, nah masih bisa dipelajari. Tapi kalau yang 1, 2, 3, 4 ini betul-betul Anda itu harus menguatkan diri Anda agar bisa. Kalau ini Anda bisa belajar, bisa melalui YouTube, bisa membaca buku dan sebagainya. Kuliah padana itu hanya stimulus, hanya sebuah rangsangan. Nah, 1-4 ini Anda harus memberanikan diri keluar dari zona tersebut. Contoh misalkan kepribadian yang tertutup. Anda mulai saat ini harus berani berbaur dengan teman-teman, masuk Karang Taruna, masuk organisasi, masuk ini, masuk itu, ikut kelompok UMKM, ikut pengusaha pulsa, ikut pengusaha apa dan sebagainya. Itu semakin Anda ketemu dengan banyak orang, semakin tinggi pengalaman Anda dan semakin tinggi jam terbang Anda. Walaupun Anda awalnya adalah pribadi yang tertutup, tapi ketika ketemu banyak orang, Anda akan menjadi orang yang sangat enjoy dengan apa yang Anda miliki. Dan Anda pasti tidak punya malu lagi. Nah, yang kedua, kalau gangguan fisik bagaimana? Kalau Anda gangguan fisik, Anda cari video orang-orang yang gangguan fisik tapi sukses. Itu nanti akan mempertebal kemampuan Anda. Begitu caranya. Jadi tidak perlu menyalahkan apa yang kita miliki. Namun bagaimana kita itu bisa mencari kelebihan yang ada dalam diri kita untuk menutupi kekurangan kita. Jadi tonjolkan kelebihanmu sehingga kekuranganmu akan tertutup dengan sendirinya.
Karena manusia itu akan terlihat ketika dia mampu menggunakan kelebihannya untuk menutupi segala kekurangannya. Begitu caranya. Yang ketiga adalah ini tolong dihilangkan saudara semuanya rasa-rasa seperti ini. Karena kalau orang sudah tampil di depan, orang itu dianggap mampu. Percayalah itu. Orang kalau sudah di depan itu dianggap mampu. Percaya itu. Jadi nggak usah ragu lagi. Andai kata kamu salah, nggak ada masalah. Kan masih ada hari-hari berikutnya. Anda bisa melakukan perbaikan, perbaikan, dan perbaikan. Dan yang keempat, lingkungan sekitar yang toksik, yang racun, yang seperti itu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Semakin tinggi pohon, itu semakin tinggi anginnya. Jadi nggak usah khawatir. Malah kamu kuatkan akarmu, kuatkan kemampuanmu, sehingga lingkunganmu yang semangat, yang pada saat itu menjadi racun, itu nanti akan berbalas menjadi madu buat diri Anda. Begitu caranya, saudara semuanya. Oke, itu jadi alasan orang yang tidak yang tampil di depan umum menjadi seperti itu, sehingga saudara semuanya harus lebih bagus lagi ya. Jadi nggak usah malu. Tadi terus kemudian begini, kalau Anda melihat di sekitar kita, orang itu berkomunikasi itu lucu-lucu ya. Jadi ada yang suaranya tersendat-sendat, ada yang suaranya nggak berhenti-berhenti. Itu beraneka macam memang orang berkomunikasi itu. Karena apa? Itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Misalkan yang pertama ini kita lihat. Ada tipe orang yang berbicara dahulu setelah itu berpikir terhadap hal yang diucapkan. Tipe orang seperti ini biasanya adalah orang yang sering minta maaf. Nah, ini kan sering kan info cekatan Soekarjo, info cekatan Solo, info manapun kan habis viral terbitlah klarifikasi ini berawal ini karena dia tuh sebenarnya wani ngomong. Maka dari itu untuk mensiasati masalah seperti ini biar Anda tampil depan umum itu pede dan matang. Prepare. Kemenangan harus dipersiapkan. Salah satu filsafat itu preparation of victory apa gimana saya lupa. Jadi kemenangan itu harus dipersiapkan. Jadi kalau Anda pengen tampil di depan umum itu dipersiapkan. Anda tulis dulu, ini saya mau cerita apa, mau bicara tentang apa. Ini apa? Audiennya siapa? Audien ini kalau saya kata ini suka atau tidak. Makanya ini yang viral hari ini siapa? Yang viral hari ini kan si Kiki Saputri sama Sule ya. Itu sebenarnya dalam sebuah prinsip roasting. Roasting itu tidak sekedar merosting loh ya. Ketika Anda diberikan tugas untuk roasting, itu tugas yang pertama bagaimana? Anda itu harus menanyakan dulu pada pihak yang membuat Anda roasting. Ditanyakan, saya mau roasting ini boleh tidak? Di cross check. Biar apa? Tidak bermasalah di kemudian hari. Sebenarnya seperti itu. Yang kedua, berpikir dahulu setelah itu berbicara. Ini bagus, berpikir dahulu setelah itu berbicara. Sering kita muncul seperti itu. Namun ini jeleknya apa? Jeleknya jadi ketiga ini, berpikir terus tapi tidak bisa berbicara. Ada yang ada. Ini biasanya adalah orang yang terlalu banyak berpikir namun tidak mampu berbicara itu disebabkan karena apa? Karena ada rasa ketakutan sehingga tidak muncul ucapannya. Seperti itu. Ada juga yang berbicara terus, tapi dia bingung ini nanti berhentinya kapan ya. Maka apa? Kembali lagi kepada persiapan. Persiapan itu harus bagus. Jadi ketika mau berbicara di depan umum, kita harus mempersiapkan. Ini nanti bicara apa, mau bicara apa, tentang apa, siapa. Maka dalam kalau Anda nanti di apa ya, dikasih kesempatan jadi pembicara, moderator, itu Anda harus minta tornya dulu, term of reference-nya. Jadi kerangka konsep acaranya itu bagaimana, siapa audiennya, berapa jumlahnya, gedungnya di mana, itu harus Anda pertimbangkan, saya itu pertimbangkan sungguh-sungguh. Saya pernah kejadian dulu ngisi stand up komedi di GOR UMS. Itu pesertanya 1.000, saya rasanya bayangkan 1.000. Di GOR UMS, saat itu saya tidak mempertimbangkan bahwa saya GOR UMS itu semi outdoor, itu kan angin-anginnya banyak. Saya nggak berpikir kalau itu juga mempengaruhi tampilan saya.
Walaupun alhamdulillah saat itu sukses, karena saat saya 1 detik, 3 detik, sampai 10 detik nggak bisa membuat orang tertawa, saya merubah skenario saya. Yang awalnya tuh pengen stand up, saya rubah menjadi membaca puisi. Membaca puisi disertai dengan lawaan. Itu malah menyerobot penonton saat itu, luar biasa. Karena apa? Saya baru tahu gedung itu juga memengaruhi tampilan. Jadi memang saudara semuanya, kalau Anda nanti ditunjuk jadi pembicara, moderator, atau apapun itu, persiapan harus matang. Yang kelima adalah menemukan, menyusun konsep improvisasi, menyesuaikan forum tujuan orang yang dihadapi. Ini yang paling bagus, saudara semuanya. Jadi kalau Anda dituntut untuk berkomunikasi, lakukanlah ini. Jadi buatlah konsep yang bagus, improvisasi forum. Seperti saya katakan di awal kan sudah ada. Improvisasinya apa? Yang awalnya mau stand up pure, stand up comedy pure, langsung saya rubah menjadi pembacaan puisi, disertai dengan musik, disertai dengan dagelan. Karena saat itu saya menjadi openingnya Dodit Mulyanto. Padahal saat itu Dodit Mulyanto di tahun 2012 itu sedang booming-boomingnya. Coba Anda bayangkan. Saya disandingkan dengan Dodit Mulyanto. Wah, luar biasa saat itu. Ada rasa takut, namun karena itu sudah jadi amanah, saya harus memberikan hal-hal yang menyenangkan di sana. Oke ya. Jadi nanti ini seperti ini kondisi orang di depan umum. Silahkan nanti Anda pengen yang mana. Saya sudah memberikan tipsnya kalau Anda nanti berbicara di depan umum. Yang berikutnya lagi begini, saudara semuanya. Ketika di panggung itu nanti saudara semuanya akan menemukan hal-hal seperti ini. Ada yang namanya demam panggung, ada kurang materi, belibet, audiens sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Makanya mohon maaf, saya itu sebenarnya kuliah online ini kurang nyaman karena apa? Saya tidak bisa melihat audiens secara detail ya. Kalau saya ini ketemu dengan Anda itu saya asik banget. Mesti saya nyekel HP, tak lumpuk nih. Yang rotok kujekan, tak pace-pace, saya bully kan itu. Itu asik kalau bisa ketemu langsung. Tapi kalau ketemu seperti ini kan nggak bisa. Saya ini hari ini teman-teman peserta ini baru ngapain saya nggak bisa melihat aja. Saya hanya fokus dengan tampilan video saya dan slide yang saya tampilkan. Saya nggak tahu Anda itu sedang hari ini ngapain. Gue kira mbok sambil turu, mbok sambil jajan, mbok sambil pacaran, saya nggak tahu. Padahal ketika seseorang itu menjadi seorang public speaker, Anda itu harus betul-betul memperhatikan sungguh bagaimana audien itu. Karena ketika Anda berbicara, audien itu tidak menyimak, itu nanti juga akan mengurangi kualitas pembicaraan Anda, mengurangi tujuan Anda berbicara. Seperti itu, saudara semuanya. Berikutnya apa yang sering terjadi adalah demam panggung. Ya. Demam panggung itu ciri khasnya bagaimana? Demam panggung itu ciri khasnya adalah melakukan tindakan yang berulang-ulang dalam satu titik. Misalkan minder, noka, melaku. Atau ketika pegang mic, tangannya begini nih. Ada kayak tremor. Oh, ini. Ini salah satu ciri demam panggung. Ciri yang berikutnya adalah biasanya begini. Kata mengulang-ulang kata, mengulang kata, mengulang kata, mengulang kata, iya kan, iya kan, iya kan, seperti itu. Itu ciri-ciri demam panggung. Terus berikutnya lagi kalau Anda di depan di mimbar itu biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kadang kurang materi atau kemungkinan yang kedua itu terlalu banyak materi. Makanya kadang saya tuh melihat ada tipe orang itu sudah tahu dikasih waktu hanya 1 jam. Namun dia menyiapkan berapa 100 slide. Oh. Sehingga yang terjadi bagaimana? Ketika dia di depan menyampaikan materi, apa yang jadi? Next, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, itu sebenarnya nggak boleh seorang public speaker. Kalau sudah menyiapkan slide, itu harus diselesaikan sampai selesai dengan waktu yang tepat. Harusnya seperti itu. Nggak ada ceritanya kok 100 slide kok. Next, next, next. Nggak boleh. Itu saudara semuanya. Kemudian belibet. Nah, jadi salah satu masalah berikutnya adalah belibet. Belibet itu bagaimana? Belibet itu begini. Kami sosolan ya, jadi kami sosolan ya. Jadi, omongan itu misalkan berpartisipasi ya, itu adalah belibet. Atau
contoh seperti itu. Tuh. Itu sering terjadi kalau Anda itu bermasalah di depan umum ya. Oke. Maka dari itu ketika Anda diberikan kesempatan di depan umum, yang pertama adalah pelajari TOR, term of reference-nya. Kemudian ketika term sudah dibawa, Anda pelajari, kemudian dari term tadi, kemudian buatlah skenario. Misalkan ini saya kasih waktu menjadi seorang khotbah, ngisi khotbah Jumat. Saya dikasih waktu 15 menit. Kira-kira 15 menit ini untuk apa saja? Anda tulis dulu. Oh, saya kasih salam. Yang pertama mengucap syukur kepada Allah, kepada perantara, kepada Nabi besar Muhammad, kepada seluruh audien. Langkah yang kedua adalah saya membacakan tema hari ini apa. Kemudian dari tema ini saya akan menyampaikan latar belakang tema ini apa, harapannya apa, dalil yang menguatkan apa. Seperti itu ditulis dulu. Sehingga nanti ketika Anda berbicara di depan umum itu bisa runtut, rapi, sistematis, dan enak didengar. Kemudian berpenampilan yang menyenangkan atau meyakinkan. Nah, kalau Anda seorang khotbah ya bawa koko, bawa kuplo. Oke. Kalau Anda seorang berbicara menjadi seorang gamer ya pakai baju ini cukup. Nanti disertai dengan membawa stick PS lah ini. Jadi seperti ini sambil berbicara. Jadi orang nanti yakin, wah ini gamers ini ya. Seorang gamers, nah, contohnya seperti itu. Jadi berpenampilan yang meyakinkan itu salah satu cara orang itu percaya dengan apa yang Anda katakan. Seperti itu. Maka kalau saya hari ini misalkan tampil depan Anda tidak pakai baju yang rapi seperti ini, Anda nggak yakin dengan saya. Atau misalkan hari ini saya menggunakan kaos singlet, itu saya sudah nggak yakin kalau ini dosennya. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau sudah berpenampilan rapi sesuai dengan materi, kemudian Anda harus yakin ya. Ada hal yang sering saya lihat. Kenapa orang tidak berhasil dalam public speak, menjadi seorang public speaker, berkomunikasi di depan umum karena apa? Dia itu tidak yakin dengan dirinya. Saya sering menemukan. Jadi dia itu tidak yakin dengan dirinya. Nggak yakin. Jadi kadang itu dia berpikir, aku ngomong iki kok, saya bicara seperti ini orang percaya nggak dengan apa yang saya ngomong. Kata-kata pemikiran itu tolong hilangkan. Karena apa? Ketika panitia sudah menunjuk Anda menjadi seorang pemateri, berarti Anda dianggap sudah mampu. Karena panitia itu menunjuk Anda, dia pasti sudah mengeksplor Anda, menggali Anda, kepo tentang diri Anda, melihat riwayat hidup Anda, melihat track record Anda. Jadi ketika Anda sudah ditunjuk oleh panitia untuk mengisi acara apapun, PD, percaya diri. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah berdoa sebelum mulai pertunjukan. Saudara semuanya, saya pasti di mana-mana kalau disuruh kesempatan untuk ngisi acara itu pasti saya berdoa dulu. Doa saya Pak, ya Allah berikan kelancaran dengan apa yang saya lakukan ya Allah. Semoga dalam kegiatan siang hari ini tidak bermasalah, tidak menimbulkan masalah, tidak menyakiti orang-orang yang mendengarkan apa yang saya katakan. Kemudian orang yang mendengarkan saya semuanya paham, mengerti apa yang saya katakan, dan semuanya bisa bahagia, senang bersama-sama. Mesti saya doa seperti itu. Alhamdulillah ini di bulan-bulan ini saya mendapat tugas menjadi pengisi kegiatan computational thinking dengan Bebras, dengan Google itu di roadshow di 5 tempat saya. Itu secara offline, bukan online. Kemarin di Min Sukoharjo, kemarinnya di Min Sragen, insya nanti di Karanganyar, Boyolali dan sebagainya roadshow. Nanti setelah itu nanti saya juga dengan e-site juga untuk sekolah-sekolah SMP di Sukoharjo, insya Allah seperti itu. Itu setiap saya ngisi acara pasti saya doa dulu. Walaupun saya meyakini jam terbang saya tinggi, namun saya tahu dan meyakini kekuatan saya ini adalah dari Tuhan, dari Allah. Maka saya kembalikan kepada Allah untuk memberikan kemampuan ini. Jadi nggak mungkin saya nggak berdoa, saya pasti berdoa. Kalau sampai lupa nanti saya doa di saat itu. Karena bagi saya Allah itu segalanya bagi saya. Berikutnya lagi, kalau sudah melisi acara, saudara semuanya,
Kalau sudah berjalan, mintalah masukan dari panitia atau orang-orang yang melihat Anda tampil saat itu. Anda apa? Anda tanyakan. Tadi gimana ya? Saya sudah bagus belum ya? Saya tadi kurangnya di mana ya? Jeleknya di mana ya? Itu Anda harus tanyakan. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi hari ini apa, kurangnya apa, bagaimana, ke depan bagaimana. Seperti itu. Contoh saya itu melakukan ice breaking ya. Saya itu nggak pernah belajar ice breaking. Cukup lihat di YouTube, saya praktekkan, kemudian tampil, saya minta videonya. Dari video itu biasanya saya pelajari, saya tadi kurangnya di sini. Ini kadang itu ada peserta itu yang menanyakan saya, Pak, ice breaking kok kayak gitu tuh Pak. Nggak apa-apa, kita jawab, kita evaluasi. Kalau sudah Anda lakukan, tuangkan di dalam CV kurikulum VT. Nanti kalau Anda setiap kegiatan Anda tuangkan CV. Nanti ketika Anda mau daftar apapun dengan kurikulum VT, orang pasti takjub, wah ini keren, ini pernah ke sini, pernah ke sini, pernah ke sini. Jadi setiap kegiatan Anda tuliskan dalam kurikulum VT. Oke guys, saudara semuanya, itu saja yang bisa Pak Danang sampaikan, saudara semuanya, berkaitan dengan materi hari ini. Semoga memberikan kesan dan memberikan pemahaman